Seorang siswi SMP asal Sukarindi, Kecamatan Bungursari, Azka Denia Putri, sedang was-was akan masa depan pendidikannya. Sistem PPDB membuat pelajar berprestasi tersebut terancam tidak bisa melanjutkan ke SMA alias putus sekolah. Sistem PPDB yang menghambat pendidikan anak bukan isapan jempol untuk Azka Denia Putri. Setelah peluang tertutup di jalur zonasi, jalur prestasi pun dia tidak lolos tanpa adanya transparansi. Azka merupakan siswi SMPN 16 Kota Tasikmalaya yang tahun ini menghadapi pelulusan. Remaja putri yang bercita-cita menjadi dokter itu pun berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA. Putri sulung dari Mia Kurniasi itu pun membidik SMA 2 Tasikmalaya untuk melanjutkan pendidikannya bukan semata karena sekolah favorit, namun di Kecamatan Bungursari tidak ada SMA negeri dan sekolah yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata tersebut tergolong paling terjangkau secara jarak. Dalam proses PPDB, Azka tidak bisa masuk melalui jalur zonasi mengingat rumahnya berjarak 1,6 km dari sekolah, sedangkan batas penerimaan sistem zonasi sekolah tersebut ada di jarak sekitar 1,3 km. Tidak menyerah, Azka pun menempuh jalur prestasi karena secara akademis prestasinya di kelas tergolong baik. Dia pun pernah menjuarai berbagai kompetisi di bidang tarik suara yang memang menjadi hobinya. Saat uji kompetensi di bidang tarik suara Senin 1 Juli tahun 2024, Azka cukup percaya diri mengingat peserta lainnya banyak yang drop secara mental. Namun saat pengumuman di tanggal 5 Juli tahun 2024, namanya tidak muncul di daftar siswa yang diterima lewat jalur prestasi. Ternyata saya nggak lolos, ujar Azka. Rasa kecewa tidak bisa dia dipungkiri, karena peserta lain yang pada saat uji kompetensi mengalami drop justru lolos secara prestasi pun dia tahu bahwa peserta tersebut meraih juara harapan saat dia menduduki juara 1 di salah satu lomba. Yang pas uji kom sampai nangis karena kesulitan bernyanyi ternyata lolos, ungkap penyanyi remaja yang kerap mengisi live musik di beberapa kafe itu. Disinggung soal nilai, juara 3 lomba, menyanyi solo AFLSN SMP tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2023 itu mengaku tidak mengetahui poin hasil uji kom yang dijalani, sehingga dia tidak bisa membandingkan nilainya dengan peserta lain yang lolos seleksi. Sejurus dengan itu, Ibu Azka, Mia, yang melihat proses uji kompetensi yang dijalani putrinya tidak kalah percaya diri, karena dia melihat Azka bisa tampil menyanyi lebih baik dibanding peserta lainnya. Yang keterima justru yang menangis saat uji kom karena kesulitan bernyanyi. Katanya dari Ciamis juga, bukan warga sini Kota Tasik, terang Mia. Saat ini, Mia mengaku bingung dengan nasib pendidikan anaknya sebagai single parent yang menghidupi 3 anak. Tentunya berat jika harus membiayai Azka di sekolah swasta, memang bisa ke SMA swasta, tapi bingung biayanya. Sementara ini, dia akan berupaya mencari SMA atau SMK negeri lain meskipun jaraknya lebih jauh. Jika memang sistem PPDB memang tidak bisa dia tembus, Nia hanya bisa pasrah dengan kelangsungan pendidikan sang anak. Kalau memang tidak bisa diterima, saya harus bagaimana lagi? Ungkap Mia dipenuhi kebingungan. Tokoh pemuda Kecamatan Bungursari Asep Devo menilai bahwa Azka merupakan salah satu bukti sistem PPDB memang menghambat pendidikan anak, karena seolah negara tidak memberikan peluang baginya untuk melanjutkan sekolah. Pemerintah selalu bilang pendidikan penting, tapi regulasinya malah menghalangi orang mau sekolah, ucap Asep. Selain itu, dia khawatir jalur prestasi yang ditempuh siswi yatim tersebut ada rekayasa nilai, sehingga Azka tidak bisa lolos tanpa ada transparansi dari panitia PPDB. Menurut Asep, Pemkot Tasikmalaya dan kantor cabang Dinas Pendidikan 12 Distrik Jawa Barat tidak boleh harus mengcross-check proses PPDB baik jalur zonasi maupun prestasi, karena menurutnya prosesnya bermasalah dan berdampak pada masa depan pendidikan masyarakat. Dengan sistem PPDB yang tidak transparan ini, mungkin bukan Azka saja yang masa depan pendidikannya terancam, tutur Asep.